Kampung Batik. Kampung ini beralamat di Cigereng, Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Kampung ini dikenal dengan banyaknya para pengrajin batik. Ada banyak pengrajin batik di daerah ini, di antaranya Batik Agnesa, Batik Gani, dan Batik Rizki. Saat kami mengunjungi kampung batik ini, ada salah satu toko yang menarik perhatian kami untuk dikunjungi, yaitu toko Batik Agnesa. Toko ini merupakan toko yang paling terkenal di daerah ini. Pemiliknya adalah seorang wanita yang tak cukup muda, namun ia selalu semangat dalam berkarya. Beliau adalah Ibu Hajah Enok. Toko Agnesa ini memiliki banyak piagam dan penghargaan. Di antaranya adalah piagam kunjungan instansi, piala stan terbaik, bahkan pemilik dari toko ini juga pernah dinobatkan sebagai wanita inspirasi. Saat pandemi melanda Indonesia, toko Batik Agnesa ini terkena dampaknya. Yang biasanya toko ini memasok batik ke sekolahan untuk seragam, kini terhenti karena adanya pembelajaran jarak jauh. Biasanya membuat seragam untuk haji dan umroh pun terhenti karena adanya penundaan keberangkatan. Pariwisata yang ditutup pun menjadi faktor penyebab turunnya pemasaran produk. Pandemi bukan hanya berpengaruh pada pemasaran produk saja, melainkan kepada tenaga kerja. Karena rasa takut yang menyelimuti mengakibatkan toko ini harus mengalami banyak hari libur, sehingga tenaga kerja pun beralih pekerjaannya. Bukan karena di PHK, melainkan karena keinginannya sendiri. Harapan pemilik toko setelah pandemi usai, semoga akan lebih banyak lagi pelanggan yang berkunjung. Promosi secara online bisa ditingkatkan dan meningkatkan lagi kualitas produk dengan cara berinovasi. Toko Batik Agnesa ini menyediakan berbagai jenis batik, mulai dari batik tulis, batik cap, maupun batik pelinting. Batik pelinting sendiri cenderung cepat dan bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Batik pelinting ini dibuat dengan mendesain motif terlebih dahulu, setelah itu diinovasikan melalui komputer sebagai desain awal. Tidak lupa pula dibuat sebuah film gambar dan mulai ke proses abrek. Kemudian, skrin yang siap dan telah dibuat pelakat itu bisa digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang panjang, kurang lebih 5 tahun. Dengan hal ini, batik pelinting lebih terjangkau dan dapat diproduksi secara terus-menerus dengan jumlah yang banyak dan waktu yang relatif cepat. Sementara itu, ada batik cap. Batik cap sendiri tidak jauh berbeda dengan batik tulis, yaitu masih menggunakan tenaga manusia secara manual. Namun, yang membedakan batik ini yakni pada penggunaan alat berupa cetakan yang telah dipola sesuai motif yang diinginkan. Untuk bahan cetakannya terbuat dari bahan kayu dan besi. Batik cap cenderung lebih cepat pembuatannya karena hanya menempelkan cetakan cap yang telah dileburi lilin malam hari ke kain. Harganya pun terbilang cukup terjangkau. Kemudian ada juga batik tulis. Batik tulis merupakan salah satu ciri asli budaya Indonesia. Batik tulis yang ada di Tasikmalaya, khususnya daerah Ciroyom, sangat beraneka ragam motifnya. Hal ini karena batik tersebut masih dibuat secara manual oleh para pengrajin. Bahan yang digunakan berupa lilin atau malam yang nantinya menjadi tinta saat proses penulisan. Batik ini kerap dijumpai dan harganya terbilang cukup mahal karena proses pengerjaannya yang membutuhkan waktu cukup lama. Oh iya teman-teman, nilai estetika batik tulis itu terdapat pada keindahan setiap motifnya. Kenapa? Karena proses pembuatannya merupakan asli buatan tangan manusia.
Setelah kita mengetahui apa itu batik tulis, batik cap, dan batik pelinting, pada bagian akhir batik tersebut dicuci ke bagian pencucian dengan proses yang sama. Sekarang kita di tahap akhir, yaitu batik di oven agar warnanya melekat sehingga siap untuk dipasarkan. Hasil batik dari toko Agnesa ini bukan hanya berbentuk kain saja, melainkan diinovasikan kembali menjadi produk lain, seperti dompet, sejadah, sendal, mukena, tas, dan masih banyak lagi. Target pasar penjualan produk batik dari toko ini bukan hanya mencakup dalam kota saja loh, melainkan sudah meluas keluar pulau hingga luar negeri. Wih, keren ya! Keberagaman inovasi produk batik ini menambah nilai guna dan nilai jual yang akan diperoleh baik itu oleh konsumen maupun produsen. Nah, artinya jika kita kreatif, kita mampu berpikir kritis dalam menciptakan sesuatu yang bernilai lebih. Sekarang kalian sudah tahu kan mengenai perekonomian di kampung batik ini? Sekian penelitian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.